Bab 19. Cinta petani tampan. Setelah ketahuan kawan-kawan, Sadewa akhirnya memutuskan untuk pulang. Dia sangat kesal karena tidak bisa leluasa berduaan bersama Maharani. "Jangan marahlah bos, lagian niat kami ini baik kok," celetuk Supri di belakang sambil menyenggol lengan Bejo sejenak. "Iya benar bos, kami itu sedang mengusir setan tadi." Bejo malah nyengir kuda, memperhatikan kedua tangan Sadewa dan Maharani menempel seperti perangko sedari tadi. Sadewa menoleh lalu berkata, "Bisa diam nggak?" Lalu menatap lurus ke depan lagi. "Huyu takut? Haha." Supri tertawa terpingkal-pingkal saat melihat wajah masam Sadewa, yang menurutnya sangat lucu. Begitu pula dengan Bejo. Dia pun menertawai Sadewa. Niatnya untuk mengganggu pasangan yang tengah kasmaran itu, terkabul juga. 5 menit kemudian, mereka sudah tiba di rumah Budesri. Satu persatu mereka menyalami wanita tersebut. "Wah, sesuai jamnya, terima kasih loh Dewa, kamu antarin Rani sampai dengan selamat." Budesri melemparkan senyuman. Ada Supri dengan Bejo, pergi berdua pulang berempat, celetuknya. "Iya Bude, terima kasih Bude, udah izinin tadi, biasa Bude, dua semprul ini memang suka gangguin kesenangan orang lain." Sadewa melototkan mata ke arah Supri dan Bejo. "Waduh, lagian niat kita baik loh, Bude. Sebenarnya ya tadi tuh si Dewa mau ahak," teriak Bejo tiba-tiba. Saat Sadewa mencubit kuat lengannya saat ini. Sementara, Supri terkikik senang, melihat penderitaan temannya itu. "Ya Allah Gusti." Budesri mengelus dadanya karena teriakan Bejo membuat jantungnya hampir saja copot. "Kalian ini ada-ada saja, ya udah ayo Rani masuk, sudah malam ini, waktunya buat kamu tidur, luka kamu belum pulih sepenuhnya." Maharani mengangguk pelan. Sedari tadi dia senyum-senyum sendiri, menyaksikan interaksi antara Sadewa dan teman-temannya. "Aku masuk dulu ya, Dewa." Sebelum melangkah masuk ke dalam, Maharani tersenyum manis pada Sadewa. "Iya sayang." "Miwah." Bukan Sadewa yang membalas, melainkan Supri dan Bejo serempak. Tandul di atas kepala Sadewa langsung muncul dan tanpa pikir panjang menarik kuat telinga Supri dan Bejo. "Ahak. Aduh. Aduh ampun bos." Supri dan Bejo mengadu kesakitan. Maharani dan Budesri terkekeh kuat dibuatnya sekarang. Pagi menyongsong, di hari yang indah ini, Maharani bangun dengan hati yang berbunga-bunga. Walau tadi malam tak bisa tidur karena bayangan wajah Sadewa menari-menari di benaknya, Maharani tetap memaksakan diri untuk melakukan aktivitasnya seperti biasa. Maharani merasa tubuhnya sudah sembuh total jadi dia memutuskan untuk Budesri pergi ke sawah, sekaligus bertemu pacar barunya, Sadewa. Dan tak terasa pula sudah seminggu keduanya berpacaran. Budesri mengetahui hubungan di antara Sadewa dan Maharani. Dia hanya berpesan untuk pandai-pandai dalam berpacaran dan tidak melakukan sesuatu di luar batas. Maharani sangat bersyukur karena Budesri menyetujui hubungan mereka. Dia pun berjanji akan menjaga dirinya. Hari Minggu ini, Sadewa mengajaknya untuk berjalan-jalan di desa. Namun, sebelum pergi, Sadewa mengajaknya pergi ke warung Koko Aliong terlebih dahulu hendak mengambil titipan obat untuk ibunya. "Terima kasih Ko Aliong," sahut Sadewa sambil menyambar paket yang dilapisi kantong berwarna hitam dari tangan Koko Aliong. "Sama-sama, hai ya, gue dengar-dengar lu berdua pacaran ya." Koko Aliong melemparkan senyuman ke arah Maharani dan Sadewa sejenak. "Ko Aliong tahu dari siapa?" tanya Maharani penasaran. "Itu,
Dari Supri dan Bejo. Seru Koko Aliong sambil menunjuk ke arah pohon, memperlihatkan Supri dan Bejo mengintip-intip. Mereka tahu ternyata persembunyian mereka diketahui Sadewa dan Maharani sekarang. Maharani dan Sadewa menoleh bersama-sama. Lalu membuang napas kasar karena kedua pria itu selalu saja mengikuti mereka sejak kemarin. Sudahlah, biarkan saja Dewa. Mungkin mereka merasa kehilangan dirimu, karena temannya menghabiskan banyak waktu bersama pacarnya dari kemarin, jadinya mereka mengikuti kita kata Maharani lalu tersenyum hangat. Kehilangan apanya? Wong mereka itu memang senang buat aku kesal, ucap Sadewa sambil membuang napas kasar. Memang benar, Supri dan Bejo sudah seperti anak ayam yang mengganggu waktunya untuk berdua bersama Maharani. Dan hal itulah yang membuat Sadewa sampai sekarang belum bisa berpelukan mesra dan berciuman dengan Maharani. Padahal dia sangat ingin bermesra-mesraan bersama kekasihnya itu. Namun, karena Supri dan Bejo keinginannya belum juga kesampaian. Sabar ya. Maharani menenangkan Sadewa dengan mengelus pelan punggung kekasihnya. Sadewa mendengus pelan. Haha, Dewa, mungkin Supri sama Bejo perlu dikirim ke planet Mars, celetuk Koko Aliong seketika. Saran yang bagus, Ko. Sadewa tersenyum lebar. Hehe, Koko mau ucapin selamat sama kalian dan ingat pacaran sewajarnya aja. Jangan sampai kebablasan. Jaga hati, jaga mata dan jaga pandangan, hehe. Iya, terima kasih Ko. Tanpa sadar Sadewa dan Maharani membalas perkataan Koko Aliong dengan serempak. Keduanya pun melemparkan senyum sekilas. Hai ya. Koko udah kayak obat nyamuk aja, ya sudah mau jalan-jalan kan, hati-hati ya. Tuh dua orang masih ngitilin kalian. Celetuk Koko Aliong sambil menunjuk Supri dan Bejo dengan B1 birnya. Iya, Ko, jawab Sadewa. Setelah selesai dengan urusannya, Sadewa menggandeng tangan Maharani lalu berbisik pelan. Rani, kalau aku bilang lari ya. Memangnya kenapa? Tanya Maharani keheranan. Pasalnya belum juga keduanya belum terlalu jauh dari warung Koko Aliong. Sadewa sudah meminta dirinya untuk berlari di siang bolong begini. Udah, ikutin aja kata-kata aku, tuh duo semprul masih ngikutin kita, aku mau kerjain mereka. Maharani geleng-geleng kepala pelan lalu tersenyum. Ada-ada saja kamu, ya dek iya. 1, 2, 3 lari. Teriak Sadewa kemudian berlari kencang bersama Maharani. Bejo, ayo cepat kejar mereka. Si bos kabur. Teriak Supri saat melihat Sadewa dan Maharani menjauhi mereka. Bejo dan Supri auto ngacir dari balik pohon hendak mengejar Sadewa dan Maharani. Bab 20. Di mana mereka? Tanya Supri sambil menghentikan langkah kakinya, sebab Maharani dan Sadewa sudah pergi menghilang entah kemana. Bejo mengatur napas yang tersengal-sengal sesaat lalu menoleh ke samping. Gak tahu, parah si bos, ninggalin kita, mentang-mentang udah punya pacar kita malah ditinggalin, gerutunya lalu menyeka keringat di keningnya. Yah mau gimana lagi, nasib kita para jombloan. Apa perlu kita cari pacar juga, ucap Supri. Boleh juga tapi siapa yang mau sama kita? Kalau aku mah ada incaran, hehe. Tinggal dieksekusi aja, jawab Supri tersenyum tipis. Bejo melongo, tak mengira Supri sudah memiliki tambatan hati. Dia kesal sendiri jadinya. Lah terus aku sama siapa? Supri mengulas senyum tipis. Lalu menepuk pundak Bejo. Hehe, aku ada kenalan,
pasti dia langsung suka sama kamu. Benaran, Sup? Siapa? Bejo langsung melebarkan senyuman. Iya ada. Tuh di samping badan kamu, ucap Supri sambil menunjuk ke sisi kanan. Bejo menoleh lalu mendengus. Itu mah sapi, Sup. Kamu pikir aku ini sapi apa? Haha. Supri malah tertawa kuat sambil memegangi perutnya. Karena berhasil mengerjai Bejo. Sialan. Dasar teman Luknat. Ya udah sekarang kita kemana? Tanya Bejo kemudian. Kita ke sana aja, kayaknya Dewa bawa Rani jalan-jalan ke sana. Supri menghentikan tawanya lalu menunjuk ke arah selatan. Oke, ayo kita ke sana sekarang, ucap Bejo. Sementara itu di sisi lain, Maharani dan Sadewa sedang duduk saling berhadapan di taman bunga. Pasangan sejoli itu tengah menikmati hembusan angin di sekitar. Walaupun lagi panas gini, tapi udara di desa sejuk banget ya Dewa, ucap Maharani. Iya dong, makanya aku suka di sini. Dahi Maharani berkerut sedikit seketika. Di sini. Memangnya sebelumnya kamu tinggal di mana? Bukannya kamu asli orang kampung sini Dewa? Tanya Maharani sedikit penasaran dengan kehidupan pribadi Sadewa. Sadewa berdeham rendah sejenak kemudian melirik Maharani sekilas. Ya ibuku dari kampung ini, sebenarnya dulu waktu aku masih kecil, aku pernah tinggal di Jakarta. Maharani terkejut dengan perkataan Sadewa barusan. Serius? Kamu nggak bohong kan? Nggak. Sadewa menggelengkan kepala. Lah terus kenapa kamu nggak ke Jakarta lagi? Aku nggak mau, di sini aja udah lebih dari cukup sama ibuku, ucap Sadewa dengan tatapan sendu. Maharani terdiam saat melihat sorot mata Sadewa memancarkan kesedihan. Untuk saat ini dia tak mau terlalu mengulik kehidupan Sadewa. Mengingat hubungan mereka juga baru seumur jagung. Maaf ya Dewa, aku banyak tanya, ucap Maharani kemudian. Gak apa-apa kok, wajar aja kamu kepo sama kehidupan aku. Kamu kan pacar aku sekarang, ucap Sadewa sambil mencubit pelan pipi Maharani. Maharani tersenyum hangat. Dewa, setelah ini kita mau kemana? Kamu mau ke pasar sore enggak? Di sana ada banyak jajanan sambil kita foto-foto nanti di sana. Kamu ada bawa handphone kan? Mau? Ada dong, hehe. Setengah jam kemudian, setelah bersantai-santai di taman sejenak, Sadewa dan Maharani pergi ke pasar sore hendak menghabiskan waktu di sana. Maharani sangat senang saat melihat banyak makanan dijajakan para pedagang. Tanpa bertanya, Sadewa langsung membelikan Maharani jajanan tradisional tersebut. Terima kasih, Dewa, ucap Maharani sambil mengambil kantong yang isinya beberapa kue dari tangan Sadewa. Sadewa cemberut seketika. Dewa, apa nggak ada panggilan lain? Maharani terkekeh pelan. Jadi maunya dipanggil apa? Sadewa membungkukkan badan lalu berbisik di telinga Maharani. Sayang, panggil aku sayang, ya sayang. Maharani tersipu malu. Iya sayang, ucapnya sambil mengangguk pelan. Sekitar pukul 5, setelah menikmati waktu di hari Minggu ini, Sadewa memutuskan pulang. Rani, kita lewat jalan sana aja yuk, ucap Sadewa sambil menoleh ke belakang sekilas. Melihat Supri dan Bejo celingak-celinguk sedang mencari mereka. Kenapa? Apa nggak jauh kalau lewat jalan itu? Ya mau gimana lagi, Supri sama Bejo ada di belakang kita sekarang. Mana? Maharani hendak memutar kepalanya. Udah jangan dilihat, entar ketahuan pula, ayo kita ke sana sekarang, sebelum mereka tahu keberadaan kita.
Sadewa menyambar tangan Maharani lalu melangkah cepat ke jalan kecil. Di belakang sana, Supri menyipitkan mata, melihat Sadewa dan Maharani berlarian. "Jo, itu mereka. Ayo kita ke sana," seru Supri sambil menepuk kuat pundak Bejo. Bejo dan Supri langsung mengikuti pasangan muda itu. "Aduh, capek banget aku Sup, malah udah mau gelap ini, kemana mereka tadi?" tanya Bejo berhenti sejenak. Supri mengedarkan pandangan. "Kayaknya mereka masuk ke rumah itu deh tadi." "Kamu yakin? Ngapain mereka ke situ?" Bejo mengerutkan dahi. "Ya sembunyi dari kita ya Bejo, pakai ditanya segala lagi, ayo kita ke situ." Supri berjalan cepat mendekati rumah berdinding kayu itu. Bejo pun menyusulnya. "Mau ngapain kamu Sup?" tanya Bejo kemudian, melihat Supri tengah mengintip melalui celah-celah papan. "Mau lihatin mereka lah, mana ya mereka?" gumamnya dengan menyipitkan mata. "Benar juga, geser dikit kamu, aku juga mau lihat." Bejo di samping Supri, ikut mengintip. "Ahak, tukang mesum. Tolongin Eike. Tolong!" teriak seorang W4 pria dari dalam rumah saat melihat ada 4 buah mata mengintipnya. Kemudian dia bergegas keluar dari rumah. Supri dan Bejo tersentak. Keduanya menjauhkan wajah hendak kabur. Namun, terlambat sudah sebab waria itu di hadapan mereka sekarang. Plak, plak, plak. Waria itu langsung melayangkan tamparan di pipi Supri dan Bejo bertubi-tubi. "Dasar tukang M3 Sum. Doyan ya sama badan Eike, dasar kudanil ya," seru waria itu sambil menamparkan pipi keduanya. Para warga setempat berhamburan keluar dari rumah masing-masing saat mendengar keributan. Berbeda dengan Maharani dan Sadewa. Saat ini malah tertawa cekikikan pelan bersembunyi di balik triplek di dekat rumah warga setempat. Keduanya saling berpelukan satu sama lain sekarang. "Rani," panggil Sadewa menatap dalam Maharani. Maharani menghentikan tawanya. Lalu mendongakkan wajah. "Iya. Aku sayang sama kamu," ucap Sadewa sambil menangkup kedua pipi Maharani. Jantung Maharani berdetak sangat cepat seketika. "Aku juga sayang sama kamu." Sadewa tersenyum hangat lalu mulai mendekatkan bibirnya. Maharani pun memejamkan matanya sambil menengguk ludah berulang kali. "Kap." Sadewa mengecup pelan bibir Maharani tanpa melonggarkan pelukannya. Dengan mata terpejam sepasang insan manusia itu bercumbu mesra. Secara bersamaan pula sebuah desiran aneh melingkupi tubuh keduanya. Semenit pun berlalu, Sadewa melepaskan pelan dekapannya. "I love you," ujar Sadewa lalu melabuhkan kecupan di kening Maharani. Maharani membuka perlahan matanya lalu menatap lekat bola mata Sadewa. "I love you too. Maaf, aku nggak jago ciumannya, soalnya ini ciuman pertama aku," ucap Sadewa kemudian. "Hehe, nggak apa-apa sayang, sama, ini juga ciuman pertama aku," kata Maharani malu-malu. "Benaran?" Sadewa tak menyangka jikalau dia menjadi orang pertama yang menyentuh bibir Maharani. Maharani mengangguk pelan. "Terima kasih, sayang," ucap Sadewa tersenyum lalu membawa Maharani ke dalam pelukan.